Gubernur Bali Iwayan Koster mencemaskan punahnya nama Nyoman dan Ketut sebagai nama khas Bali untuk anak ketiga dan keempat di wilayahnya. Ungkapan ini sebagai bentuk kekhawatiran karena pertumbuhan penduduk Bali yang sangat rendah. Dalam acara Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru di Denpasar bulan Juni lalu, Iwayan Koster menyebut laju angka pertumbuhan Bali kecil 1%. Inilah yang dikhawatirkan Gubernur Bali akan kepunahan nama anak ketiga dan keempat di Bali. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah, kurang dari 2, dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama orang Bali, terutama Nyoman, Komang, dan Ketut, serta menurunnya populasi manusia Bali sebagai pelaku utama kebudayaan Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2022 yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Bali berkisar 1,2% dari total penduduk Bali sebanyak 4,3 juta orang. Atas kekhawatiran Gubernur Bali tersebut, sejumlah anak muda Bali menanggapinya beragam. Menurutnya, jumlah anak tergantung diri pribadi dan masalah ekonomi. Saya kalau terlalu banyak anak juga selalu memberatkan kita ya. Pertama, biaya pendidikan untuk anak-anak itu sekarang semakin meningkat, jadi semakin tinggi. Terus juga nanti kalau anak-anak semakin dewasa itu semakin banyak anak-anak yang maybe bakal ada pengangguran yang meningkat. Terus kayak kurangnya perencanaan itu juga sangat mempengaruhi. Kalau saya pribadi sebenarnya itu seharusnya bukan dipaksakan ya, harusnya cuma dianjurkan aja karena kan tiap orang memiliki pandangannya masing-masing, pandangan berbeda, dan saya pribadi juga sebagai wanita merasa kalau dipaksakan kan itu jadinya merebut hak dari perempuan itu sendiri. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana menyebut dalam perkawinan, masyarakat Bali umumnya saat ini tidak lagi melihat jumlah anak. Mereka lebih melihat jenis kelamin tertentu untuk mempertahankan sistem pewarisan di Bali. Jika mengacu pada di masyarakat di Bali juga, bukan lagi masalahnya jumlah anaknya, tetapi jenis kelamin anaknya apa, itu juga akan mempengaruhi sistem pewarisan anak, bagaimana juga nantinya hubungan kekerabatan tergantung dari jenis kelamin anaknya. Jika perempuan, nah itu juga nanti akan menjadi pertimbangan karena anak pasti akan diambil oleh pasangannya nanti. Beda halnya jika anaknya laki-laki, keluarga jadi tidak akan memikirkan terkait pewarisan kah, bagaimana nantinya ke masyarakat di adatnya. Masyarakat Bali memiliki sistem penamaan yang khas yang didasarkan tidak saja pada jenis kelamin maupun kasta, melainkan juga urutan kelahiran seperti anak pertama diberi nama Wayan, Gede atau Putu, anak kedua disebut Nengah atau Kadek, anak ketiga disebut Komang atau Nyoman, dan anak keempat disebut Ketut. Ayu Ngurah Dewi, IGD Nyoman Wiryadinata, Badung, Bali.